Kalian pasti pernah kan, entah saat sekolah dulu atau sekarang mungkin saat udah bekerja, saat kalian dikasih suatu tugas, deadline-nya dikasih 1 minggu misalnya untuk menyelesaikan tugas tersebut, tapi kalian baru mulai mengerjakan dan menyelesaikan tugas tersebut tuh di waktu 1 malam terakhir, mepet deadline. Pasti pernah kan? Padahal kita punya waktu 7 hari loh, waktu yang sangat banyak untuk mengerjakan tugas tersebut, tapi anehnya, tugas tersebut baru kita kerjakan dan even bisa selesai hanya dalam waktu 1 malam terakhir. Gue juga dulu saat sekolah kayak gitu kok. Even sampai sekarang ya, saat udah kerja juga sometimes gue masih melakukan hal tersebut. Dulu gue pikir hal tersebut terjadi karena gue malas ya, tapi ternyata itu tuh merupakan efek dari suatu hukum. Ada sebutannya sendiri yang gak banyak orang tahu. Nama hukumnya yaitu Parkinson's Law. Jadi Parkinson's Law itu adalah konsep yang ditemukan oleh Cyril Northcote Parkinson. I don't know pronunciation gue bener atau enggak ya. Pokoknya beliau itu merupakan seorang penulis dan juga sejarawan dari Inggris. Beliau tuh ngomong kayak gini, work expands to fill the time available for its completion. Pekerjaan akan meluas mengikuti waktu yang kamu kasih. Artinya, kalau lu ngasih diri lu waktu 3 jam untuk menyelesaikan suatu tugas, maka tugas itu bakal bisa lu selesaikan dalam waktu 3 jam. Tapi kalau lu ngasih waktu 3 hari untuk tugas yang sama, tugas itu bakal bisa molor untuk dikerjainnya dan jadi jauh lebih ribet dari sebelumnya. Otak kita tuh pinter loh, pinter banget malahan. Tapi kitanya aja yang terlalu sering menggunakannya untuk mencari-cari alasan. Dan yang paling sering sih digunakan untuk mencari alasan untuk menunda. Kalau kalian masih bingung sama konsep Parkinson's Law ini ya, nih gue kasih contoh lainnya. Misal lu disuruh untuk presentasi, deadline-nya dikasih waktu 7 hari, 1 minggu tuh, waktu yang lumayan lama ya. Tapi pasti yang lu lakuin adalah bilang, besok aja deh gue ngerjainnya, besok aja, sampai akhirnya waktu itu habis dan lu belum latihan presentasi sama sekali. Tapi ada juga orang yang dalam 7 hari itu, yang mereka lakukan adalah misalnya cari-cari fonts atau cari-cari template, fokus ke desain, fokus ke nilai estetiknya aja, bukan fokus ke materi sama inti pembahasan yang mau dibawain. Tapi kalau misalnya lu ditugasin untuk bikin presentasi dan deadline-nya adalah hari ini jam 3 sore, pasti lu bakal langsung nulis poin-poin penting, bikin slide secukupnya, dan fokus lu adalah ke isi dari materi yang akan disampaikan, bukan ke nilai estetikanya. Sometimes dengan waktu yang singkat dan fokus yang penuh ya, hal-hal tuh malah bisa jadi jauh lebih efisien loh. Karena yang lu pikirin cuma gimana ya caranya hal ini agar bisa cepat selesai. Inilah alasan kenapa orang sibuk itu terkadang jauh lebih produktif, karena mereka nggak punya waktu luang untuk overthinking. Tapi bedain juga ya orang yang sibuknya benar-benar produktif sama yang mereka hanya mencari kesibukan untuk menganggap dirinya produktif. Orang yang sibuknya benar-benar produktif adalah mereka yang tahu apa yang mau mereka kerjain, tahu prioritas pekerjaannya, dan tahu nilai dari apa yang mereka kerjakan. Tapi kalau orang yang sibuk, yang memaksakan sibuk agar produktif adalah mereka yang mengerjakan banyak hal, cuma niatnya tuh ya cuma biar produktif aja, tapi mereka nggak tahu prioritas, nggak tahu value dari apa yang mereka kerjakan. Kalian harus bedakan dua hal itu ya. Ada 3 cara yang cukup bekerja dalam melawan Parkinson's Law ini. Yang pertama adalah buat deadline palsu. Kalau misalnya kalian dikasih tugas dan tugasnya itu deadline-nya 1 minggu, 7 hari ya. Nah, kalian bilang ke diri sendiri bahwa deadline dari tugas ini adalah 2 hari. 2 hari adalah deadline untuk mengerjakan tugas tersebut. Kalian harus komit dan percaya bahwa itu adalah deadline sebenarnya. Jadi kita semacam ngirim sinyal ke otak kita yang bilang bahwa oke, gue harus menyelesaikan tugas ini dalam 2 hari. Yang kedua, pakai teknik time blocking. Tentuin waktu spesifik buat mengerjakan tugas lu itu. Misal, lu adalah mahasiswa tingkat akhir, dan tugas lu adalah untuk menyelesaikan bab 1 dari skripsi lu. Nah, lu buat jadwal, misal dari jam 9 pagi sampai jam 11 pagi itu adalah waktu khusus untuk gua mengerjakan skripsi gua. Jadi, lu blok tuh jam 9 sampai jam 11 pagi itu adalah waktu untuk lu fokus dan memprioritaskan untuk mengerjakan tugas lu. Yang ketiga, hindari over planning. Percaya deh teman-teman, terlalu banyak mikir itu sometimes malah bikin nambah tekanan buat diri kita. Jadi daripada lu kebanyakan mikir, kebanyakan planning, kebanyakan ngomong, dulu deh nunggu waktu yang pas, dulu deh nunggu moodnya dateng. Tapi percaya deh teman-teman, kalau hal kayak gitu tuh semuanya adalah semu. Lu nggak bakal siap, lu nggak bakal pernah nemu waktu yang pas buat mulai. Jadi yang perlu lu lakuin adalah fokus aja dulu ke langkah pertama apa yang bisa gua mulai saat ini. Dan yang paling penting ya, mulai aja dulu. Kita tuh sebenarnya nggak butuh lebih banyak jam kerja tahu. Kita cuma butuh batasan yang bisa membuat kita fokus dalam mengerjakan apa yang perlu kita kerjakan.
Jadi mulai sekarang, coba ubah cara lu ngatur waktu. Kasih diri sendiri batasan yang jelas, karena semakin banyak waktu luang yang lu kasih ke diri lu, makin lama juga otak lu buat mulai kerjanya. Kalau kalian pernah ngerasain hal yang sama kayak gini ya teman-teman, coba share pengalaman kalian di kolom komentar. Well teman-teman, this is the end of the video. Thank you so much buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai akhir. Gue sangat berharap videonya bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kalau kalian punya request untuk topik apa yang harus gue bahas di video selanjutnya, komen aja, oke? And I'll see you guys di next video. Bye.